Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Hasma, mahasiswi Universitas Megareski Makassar, ahli jenjang S1 Kebidanan. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai konseling pranikah dan prakonsepsi. Konseling pranikah itu bertujuan untuk membantu pasangan calon pengantin oleh konselor profesional menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga dan yang pastinya membantu untuk memecahkan masalah. Apa saja sih yang perlu dikaji dalam konseling pranikah? Yang pertama yaitu kesehatan pribadi, sejarah pribadi, ciri-ciri pribadi, kemudian bagaimana saat berpacaran. Kemudian pemeriksaan yang dilakukan juga premarital screening atau premarital check up atau tes kesehatan pranikah. Nah, rangkaian pemeriksaan kesehatan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan secara umum, pemeriksaan penyakit hereditas, pemeriksaan penyakit menular, pemeriksaan yang berhubungan dengan organ reproduksi dan kesuburan, pemeriksaan tambahan, serta pemeriksaan kesehatan untuk calon ibu. Kemudian, pemeriksaan kesehatan secara umum meliputi pemeriksaan fisik, klinis lengkap, itu termasuk pemeriksaan tekanan darah dan tanda obesitas. Kemudian pemeriksaan darah rutin, itu meliputi pemeriksaan kolesterol, HB, hematokrit, trombosit, leukosit, dan gula darah, serta pemeriksaan golongan darah dan resus, dan urinalisis lengkap. Nah, pemeriksaan urinalisis lengkap ini untuk mendeteksi penyakit ISK dan adanya darah, protein, dan lain-lain yang menunjukkan adanya penyakit tertentu. Nah, kemudian pada pemeriksaan penyakit hereditas, itu meliputi thalassemia, hemofilia, dan sickle cell disease atau SCD. Nah, selanjutnya pemeriksaan penyakit menular. Jadi beberapa penyakit menular dapat terdeteksi seperti HIV, hepatitis B, dan hepatitis C. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan TORCH, diantaranya yaitu toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, herpes simplex virus, kemudian venereal disease, siklin atau sipilis. Nah, selain itu ada pula pemeriksaan yang berhubungan dengan organ reproduksi dan kesuburan. Untuk perempuan, pemeriksaan yang dilakukan yaitu USG, kondisi rahim, saluran telur, dan indung telur. Kemudian ada juga HSG, kondisi tuba falopis, sumbatan akibat kista, kemudian polip endometrium, tumor fibroid, dan lain-lain. Sedangkan untuk laki-laki pemeriksaan fisiknya itu meliputi pemeriksaan pada penis, skrotum, dan prostat. Nah, selain itu dilakukan juga pemeriksaan hormon FSH, analisis semen, dan sperma. Adapun pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan alergi. Nah, kemudian pemeriksaan kesehatan calon ibu diantaranya pemeriksaan periodental, pemeriksaan thyroid stimulating hormone, pemeriksaan hitung darah lengkap atau complete blood count atau CBC, dan pemeriksaan kepadatan mineral tulang. Konseling yang dilakukan bidan diantaranya yaitu perlu menjelaskan tentang semua pemeriksaan tadi itu bukan untuk membatalkan pernikahan, tapi untuk mengatasi beberapa masalah jika ada. Kemudian calon pengantin untuk menyiapkan diri serta mental mereka. Nah, kemudian pemeriksaan kesehatan pranikah ini lebih idealnya 6 bulan dilakukan sebelum menikah. Maka dilakukan pemberian vaksin hepatitis B, tetanus, MMR atau measles, mumps, dan rubella, varicella atau cacar air, influenza, serta vaksin dewasa lainnya sesuai jadwal imunisasi yang dikeluarkan oleh petugas Satgas Imunisasi Dewasa. Nah, itulah tadi rangkaian konseling pranikah dan prakonsepsi yang perlu dilakukan oleh para calon pengantin. Sekian materi dari saya, terima kasih.